Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, harusnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, pada pembelajaran Quran hadis di pagi ini, sebelumnya Bapak mau bertanya, apa kabar anak-anak? Bapak harap kalian semua tetap dengan keadaan yang baik walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka ya, karena COVID-19. Jadinya kita bertemu secara online atau daring. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi Quran hadis dalam hormat dan patuh kepada orang tua. Coba perhatikan gambar yang di samping ini. Itu gambar ibu menggendong anak. Bagaimana perasaanmu ketika masih bayi digendong oleh ibu? Bagaimana perasaanmu ketika bermain dewasa diawasi oleh orang tua? Tentu merasa senang, bukan? Untuk itu kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat artinya menghargai, mengagungkan atau sopan santun. Sedangkan patuh artinya menuruti atau mentaati. Jadi yang dimaksud dengan hormat dan patuh adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Menghormati orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Manusia yang paling berjasa terhadap kita adalah kedua orang tua kita. Ibu yang mengandung dan mengasuh, merawat, menyayangi semasa kita kecil. Demikian juga ayah yang membanting tulang untuk memenuhi segenap kebutuhan dan mendidiknya hingga dewasa. Banyaknya jasa orang tua, itulah maka Islam menempatkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kedudukan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Akhlak terpuji yang harus kita lakukan terhadap orang tua adalah, yang pertama, mengikuti segala nasihat yang baik dan berusaha menyenangkannya. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua dan selalu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Yang keempat, mengucapkan kata-kata yang mengangkat kemuliaan orang tua. Yang kelima, membantu orang tua dalam segala hal. Ada juga hal-hal yang harus dihindari dalam bersikap dengan orang tua. Yang pertama, berkata atau cih dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Yang kedua itu membentak atau menghardik orang tua. Yang ketiga, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua. Yang keempat, menyebut kejelekan orang tua. Kelima, malu mengakui kedua orang tuanya. Keenam, menyuruh atau membuat orang tua susah.
Hikmahnya adalah ridho Allah berada pada ridho orang tua dan kemarahan Allah berada pada kemarahan orang tua. Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah salah pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua dan berjihad di jalan Allah. Dan hati-hati, dosa yang paling besar dihadapkan Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah dan menyakiti kedua orang tua. Ya, sekian dari Bapak videonya. Ya, bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Sekian, kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.